tajir melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Nggak bisa lah. Pinter mau, Masya Allah. Ada yang kenal Dek Naja Hafiz RCTI. Saya dengar sendiri dokter memvonis, mohon maaf bahasa dokternya mah, ya otaknya ada kecacatan, ya. Tapi hafal tuh Quran kalau Allah udah mau nitipin ilmu. 30 juz tuh gak cuman bacaannya, lengkap sama artinya, halamannya belah mana, kiri kanan pojok atas kiri bawah semua tahu. Dan sekarang terakhir ketemu lagi ngapalinnya hadis, terakhir setoran sudah 1000 hadis. Berikut arti dan matangnya, ya. Allah udah mau nitipin, bisa, bismillah, insyaallah, ya. Kadang-kadang ilmu itu bukan bicara masalah IQ, kecerdasan. Para maling di negeri ini juga pada pintar, ya. Tapi Masya Allah, tapi tergantung, terserah sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Udah gitu aja. Gimana salah satu cara terbaik supaya Allah mau ridho nitipin ilmunya ke kita? Nah, salah satunya tadi bicara selain akhlak juga ada, kita kenal yang namanya adab. Adab ke bapak ibu gurunya. Kalau orang tuanya mungkin sempat ngerasain ya, kalau dulu diomelin sama gurunya atau kiainya atau ustadznya, bilang ke orang tua, malah ikut dijewer sama orang tuanya, berani kamu ngelawan guru kamu gitu. Sekarang ini anak kecolek dikit sama gurunya bisa kena penjara, itu gurunya naudzubillah. Ngerasa pintar, ngerasa bismillah, oh mau masih bisa lulus, bismillah insya Allah. Tapi Masya Allah, naudzubillah, kalau misalnya ternyata adabnya aja udah hilang, nggak ada berkah nanti di ilmunya. Ilmu nggak berkah, ya seperti pala ilmunya para maling ya, ilmunya cuma buat jadi keburukan. Jadi bismillah lah ya. Ini kau pengen ngasih wasiat dulu ke anak-anak ya. Kalau nanti nggak ketemu lagi atau habis ini koko mati, yang bagian ini aja yang diingat. Nggak tahu udah umur sampai kapan ya, mati bakal pasti ya. Bismillah, adik-adik keras sama diri kalian ya. Karena kalau kita nggak keras sama diri kita, nanti dunia yang datang dengan keras ngehantam kita. Ya. Kalau kita lembek, dunia datang dengan keras. Tapi kalau kita keras, nanti dunia datang dengan lembut kepada kita. Oh, pernah ada kenal seorang ahli fotografi? Enggak kuliah tinggi sekolah gimana, tapi dia tiap hari cuma sibuk mengahlikan dirinya di bidang tersebut. Akhirnya ya job datang, orang nyari, ngejar-ngejar, Pak saya mau nikah Pak, tolong dipoto sama Bapak. Kapan teh? Oh saya nikah bulan depan. Oh maaf, jadwal saya motret masih penuh 3 bulan ke depan. Gak apa-apa Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi deh. Yang penting yang moto Bapak. Beneran sampai segitunya. Kalau udah ahli itu dikejar, dunia datang sampai mohon-mohon agar dirinya yang ngurus ya. Kalau udah ahli, untung dia cuma ganti tanggal, gak ganti calon. Repot juga. Bismillah. Kalau udah ahli segitunya. Dan untuk nyampe kayak gitu, oh di waktunya teman-temannya main, nongkrong tiap hari pusreng sambil minum kopi, datang ke coffee shop, mesennya cuma es teh, numpang wifi-nya 6 jam, ada yang kayak gitu. Dia, oh enggak, bismillah, ini waktunya saya belajar, ada waktunya santai, ada waktunya istirahat, keras sama diri kita. Nanti dunia datang dengan lembut kepada kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, nanti dunia yang datang dengan keras, dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Masih bisa lulus? Bisa lulus. Ijazah aja bisa beli kok, apalagi sekedar lulus. Ya. Ya masalahnya nggak punya kemampuan, nggak punya. Orang bilang ya, masalah kemanusiaan terbesar itu apa? Katanya kemiskinan, katanya kelaparan, katanya kriminalitas. Enggak, salah besar. Yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakingginan mencari ilmu. Lulus nggak pakai ilmu bisa, asal ada duit beli aja ijazah, beres. Tapi ketika ketemu dengan nanti, mohon maaf, bapaknya yang jadi sumber duit udah mati, bapak ibunya yang bisa belain dia setiap kali dia salah udah nggak ada, ketemu sama ngadepin pahitnya
hidup, mau ngadepin gimana? Keterampilan nggak ada, siapa mau ngasih kerjaan? Tiap bulan pecat, tiap bulan pecat. Nggak ada yang mau ngajak kerjasama, akhirnya juga nggak ada pemasukan. Lapar, nganggur, lapar nganggur, nggak ada iman, nyolong, kriminal digebotan ya sama batur, digebukin. Udah jadinya kriminal. Awalnya apa? Nggak ada ilmu. Ada ilmu, bismillah dikejar-kejar tuh sama dunia. Ngaji, ya istilah belajar. Nanti dunia yang datang dengan lembut sama kalian, istilah nggak apa-apa. Ya, Dek, ada yang pengen jadi bos ke depannya? Yang pengen jadi pengusaha, cuy. Nah, misalkan nanti kalian udah jadi bos, direktur, harus buka cabang ke 327 di Makassar misalkan. Harus ada yang jadi kepala dong, nggak mungkin kalian mimpin ratusan kantor setiap hari keliling, nggak mungkin. Harus ada yang jadi kepalanya di situ. Ada dua pilihan, ada anak buah yang pinter tapi licik, pinter agak licik tapi, atau yang kedua dia ya nggak terlalu pinter tapi jujur, dijamin nggak berani ngambil sepeser pun yang bukan haknya. Kalian pilih siapa yang buat jadi kepala? Yang licik atau yang jujur? Ini belum jadi bos aja bisa mikir gitu kalian, apalagi nanti udah jadi bos. Ada yang jauh lebih mahal daripada sekedar pintar. Bicara pintar mas sekarang ini tinggal Google dah orang mah. Ini kayak ngaji kayak gini nih. Kita bicara ilmu, bisa jadi yang mau sampaikan udah pernah dengar semua. Tinggal googling sekarang. Tapi kan yang nambah tuh dua kalau kita ngaji. Satu nambah ilmu, dua nambah yakin. Yakin yang mahal deh. Ya. Sekedar ilmu sekarang tinggal cari. Bicara yakin ini yang beda. Karena izin ya, kira-kira orang-orang yang pada korupsi terus ketangkep, kalau ditanya, Bapak kenapa korupsi Pak? Ada nggak yang jawab? Oh, nyolong duit negara tuh nggak boleh. Baru tahu saya teh. Ada yang kayak gitu? Ada. Atau Bu, punten misalkan ya, ngegerebek suami sama istri orang di hotel. Misal tiba-tiba ditanya, abang kenapa selingkuh bang? Oh, tidur sama istri orang tuh gak boleh. Saya baru tahu. Ada yang kayak gitu. Nah, berarti orang aslinya hukum tuh udah pada tahu. Nggak tahu hukum juga tinggal googling. Cuman kan yang beda di keyakinan itu. Mereka nggak cukup yakin kalau itu akan mendapat hukuman dari Allah, menzolimi diri sendiri. Suami yang pelit sama istrinya mungkin tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri itu bakal ditambah rezekinya sama Allah. Tuh, ibu mau rekam nggak buat si bapak? Ya. Ini ada, tinggal ditonton di sini. Ada YouTube-nya ya. Tuh canggih sekarang, nggak datang bisa ditonton di YouTube-nya. Bahkan yang ceramahnya nanti udah meninggal pun masih ada di YouTube. Ceramah Buya Hamka masih ada di YouTube. Masya Allah. Ya bicara ilmu mah udah pada tahu di sini. Cuman yang pengen ditambahkan yakinnya. Nah, kadang-kadang kalau nggak nambah-nambah yakinnya, mau nggak mau dengan ditambah yakinnya dengan cara yang kudu lebih pahit. Ya. Bentar loh, ini anak-anak sekarang belajar bareng. Mungkin nanti ada anak yang baru nanti umur 40 baru mau hidup bener. Ketika dia ngeliat, ya Allah dulu kita sekolah bareng, umur sekarang sama-sama 40, kenapa dia udah punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Berarti saya kali yang jalan hidupnya salah. Tuh baru mau berhenti. Ada yang kayak gitu dulu, mau nggak mau. Tapi bukan berarti telat juga. Telat itu meninggal suul khotimah, itu telat. Maksiat 60 tahun tobatnya sehari sebelum mati, tapi husnul khotimah tetap nggak telat kalau mau jujur. Tapi kan masa iya aku udah kayak gitu dulu ya. Ibu barengan. Bismillah, Masya Allah. Kabar baiknya, kalau kita ngelihat semua sesuatu pakai sudut pandang iman, itu sudut pandang yang kita nggak pernah rugi, selalu untung, selalu menang. Contoh. Tadi malam ada yang lihat bulan nggak? Udah mau nyaris purnama tuh. Kelihatan jelas ya, indah ya. Pertanyaannya, Bu, Dek, ada nggak anak atau orang ngelihat bulan purnama berantem, dengki?
Kamu nggak boleh ya lihat bulan itu, cuman saya tahu yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Enggak. Penduduk bumi lihat bulan barengan, bareng-bareng juga nggak akan berantem. Kenapa? Karena yang dilihat luas, yang diperebutin. Beda kalau kita memperebutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah mah harus ngedapetinnya harus bak-bak dulu. Begitu udah bonyok belum tentu dapet lagi. Aji. Ya. Makanya ketika kita ngerebutin yang sempit, capek itu dia. Sehingga kalau misalkan tadinya akur-akur adem ayem aja saudara, baik saudara maupun seiman, tahu-tahu berantem, sederhana. Pasti karena ada dunia nyelip di antara kita. Kita aja. Karena sempit. Easy ya contoh ya. Penduduk Indonesia 270 juta. Yang boleh jadi presiden berapa orang? Kira-kira 270 juta rebutan satu tempat, berantemnya kebayang nggak tuh kayak gimana? Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia soalnya. Sampai keluarga berantem gara-gara beda pilihan doang. Yang dipilih kenal juga enggak sama mereka. Tapi kalau 270 jutanya semuanya pengen berusaha ke surganya Allah, semuanya ngapalin Quran, semuanya takwa, bisa nggak semuanya ke surga? Nggak mungkin rebutan, dah lega luasnya. Nah karena kalau udah kita ngejarnya sesuatu gini dah, ngejarnya Allah enak. Kenapa? Ibarat gini, kita dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Bismillah. Ya. Meskipun berarti jangan punya dunia, berarti kok jangan ngaji, atau jangan kerja, berarti tiap hari sholat, ruku, sujud, baca Quran, sholat, ruku, sujud, baca Quran gitu doang, nggak nyari nafkah. Ya enggak, ya tidak sedangkal itu. Silakan sukses mungkin kalau bisa. Ya. Kok mau viral boleh nggak? Boleh. Tetapi ingat, popularitas itu cuma alat buat ngenalin Allah. Kita meninggal nggak ditanya berapa followersnya, ya. Pintu surga 8, betul. Tapi seingat kokoh tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu belum tersedia. Apalagi centang birunya beli, follower 200.000 yang komen 2, kan julid orang. Ya. Enggak. Kita tidak akan ditanya followersnya berapa, tapi ditanya konten kamu ngajarin apa. Selagi kontennya positif, bismillah. Yang nonton juga nggak ada yang jadi soleh pun, selagi niat bikin kontennya ikhlas, pengen dakwah lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Jadi kayak gini ceramah, pulang dari sini nggak ada satupun yang mau tambah dekat sama Allah. Selagi niatnya ngomong bener, lillahi ta'ala, tetap dapat pahala. Daripada pulang dari sini langsung pada ngapalin Quran, tapi yang ngomong salah niat, pengen dianggap pinter, pengen dianggap keren dan yang lain-lain, gak jadi apa-apa di sisi Allah. Nih bapak ibu guru, mereka nanti anak-anaknya lulus 40 tahun ke depan gak tahu pada jadi apa. Anggaplah semuanya jadi berandal, masuk penjara semua misal. Mereka ngajarnya ikhlas lillahi ta'ala, tetap pahala gede di sisi Allah. Daripada setiap ada yang sukses ngaku-ngaku, kan kamu dulu saya yang ngajarin. Nah, enggak. Kalau udah mau nitipin ilmu gak pakai guru, ada yang bisa pintar dari sononya. Meskipun adabnya, baiknya, berkahnya, ya belajar ke guru langsung talaki. Ya. Kok boleh gak punya jabatan? Silakan. Tapi ingat deh, jabatan itu cuma alat buat negakin aturan Allah. Karena contoh ya, 1000 fatwa ulama mengharamkan zina atau khamr bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin diizinin buka tempat maksiatnya. 1000 fatwa, 1000 ulama kalah sama satu tanda tangan. Karena Imam Fudail bin Iyad ketika ditanya dan berkata, kalau aku cuma punya satu doa lagi, habis ini gak boleh minta doa lagi ke Allah, tapi doa ini pasti mustajab. Beliau bilang, aku bakal doain pemimpinku, karena pemimpinku baik, bismillah semuanya dapat kebaikan. Padahal beliau bisa misalkan minta aja husnul khotimah, minta aja. Tapi gitu loh orang beriman.
Bahagianya sudah bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Sudah tidak bertanya apa aku bahagia, tapi sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Beda kelasnya, ya. Boleh kaya? Boleh. Para sahabat juga pengennya ada, nempel sama Nabi terus di masjid, tapi ada yang malah jadi orang kaya. Tapi ingat, kita nggak ditanya saldonya berapa, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Aman, ya. Di bismillah, silakan. Pada mau jadi apa? Cita-citanya. Apapun itu, tapi ketahuilah, cita-cita kalian itu kalau nanti tercapai, aslinya Allah yang tolong, bukan kitanya yang hebat, ya. Makanya jangan ngelakuin sesuatu yang kira-kira bikin Allah gak mau nolong. Masalah anak muda kita bahas pelan-pelan satu-satu. Anak muda dulu Bu ya. Ibu kan mantan muda ya. Tapi bismillah. Yang muda soalnya belum tentu tua Bu. Kalau ibu kan pernah muda ya. Bismillah. Pacaran ada nggak Pak? Kalau ketahuan pacaran hukumannya ada nggak maksudnya? DO ya. Kalau bisa kalau ketahuan pacaran DO ya. DO. Atau misalkan di apa? Di kisos potong kepalanya. Jangan ya. Yang pacaran angkat tangan. Oh salah, pertanyaannya saya ganti. Yang kalian tahu kiri kanannya punya gebetan pacar, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Nah ketahuan, tandain Zat, yang itu Zat ya. Bentar ya, buat anak-anak dulu ya, atau buat ibu-ibunya juga boleh ya. Akhwat mana akhwat? Punten ya, kalian itu disayang sama Allah. Makanya peraturan buat kalian tuh banyak banget ya. Ibarat beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Iya. Kalian itu lebih mulia daripada sekedar berlian ya. Kalian pernah beli gorengan nggak? Tangan si abangnya nggak tahu habis megang apa, bungkusnya aja kadang pakai bungkus ulangan umum tahun kapan tahu ya kan. Kalau tukang berlian itu megangnya aja harus pakai sarung tangan. Sarung tangannya bukan tiap hari cuci, tiap hari buang ganti baru. Kalau benar-benar berlian mahal. Nah kalian kalau ada yang pengen nyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian sama pencipta kalian. Sih. Karena kalau buat perjanjian aja nggak beraninya cuma WA doang tiap hari, modus ya. Maka jangankan menyentuhnya, menatapnya aja kalian nggak punya hak. Jadi dijaga ya, istilah. Pada punya Instagram nggak? Punya. Misal, ibu juga ya, ibu punya Instagram Bu. Misalkan tiba-tiba kalian di DM oleh Song Joong Ki. Misal, nih tuh, cara nyenangin wanita tuh gitu gampang. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia ya. Kan misal, misalkan 7 personil BTS mualaf semua, NCT juga mualaf semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Saking soleh sampai 31 hafal. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Ngayalnya kejauhan ini ya. Tapi istilah, kalau ternyata ngajaknya pacaran, meskipun mau dia tinggi, putih, langsing, mirip bihun ya kalau dipikir-pikir ya. Karena ibu nyari suami kayak gimana? Yang kayak bihun kok. Oh ya kebayang, tinggi, putih, langsing. Kalau kue tiaw kan gepeng ya. Kalau misalkan ya Allah dia mirip bihun ya Allah, terus ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan Bang. Dipraktekin, jangan ditepuk tanganin aja ya. Tapi Abang Joong Ki beneran sayang, ya sekagok ya. Kalau beneran sayang silakan. Bapak saya standby di rumah tiap pada Isya, datang dong kalau punya nyali.
Jangan lupa bawa martabak. Iya dong, harus modal ya. Kalau ternyata anaknya aja orang tuanya nggak berani didatengin, anaknya terus ya di WA, maka udahlah, ngomong kosong ya. Begini, kalian nih sayang sama lawan jenis tuh, tertarik sama lawan jenis itu fitrah. Cara menyalurkannya yang akan Allah mintai pertanggungjawaban ya. Nah, kalian kalau sayang sama orang pasti pengen selamanya dengan orang yang disayang, betul? Masalahnya di dunia tuh nggak bisa selamanya sama-sama terus, bisa terpisah jarak, bahkan terpisah umur. Sama-sama naksir aja Allah bilang gak jodoh, mati sebelum akad nikah, gampang ya. Nah, Allah udah nyiptain tempat bahagia yang selamanya, yaitu di surga. Makanya kalau misalkan dia bilangnya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalnya, pada ngerti Oyo kan? Ini gimana ini? Jangan ya. Maka berarti omong kosong. Ulangi. Kadang bilangnya kayak gini, ke guru-gurunya mesti tahu, kok kita tuh nggak pacaran kok, tapi tiap 2:30 dia suka WA gitu, dia bangunin tahajud. Pertanyaannya cuma satu deh, satu aja pertanyaan. Kalian yakin cuma kalian yang di WA? Hati-hati ya. Kalau kata laki-laki mah tebar piau, shuriken bagi-bagi ya. Udah jangan ya. Kalau kita nggak pacaran, kalau pergi juga paling ke kajian, dibonceng juga diganjel pakai tas biar nggak kena-kena gitu. Begitu nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA, sabar sayang, ini ujian buat kita. Kurang ajar. Deh, apa kalian mesti tahu ya, di dunia ini ada satu yang namanya buaya hijrah. Yang kedua ada yang namanya playboy syariah ya. Hati-hati ya. Nggak ada bedanya, cuma pemilihan bahasa doang. Biasa hai toleh nalan, ini diganti jadi assalamualaikum bukti ya. Hati-hati. Ibu juga hati-hati ya Bu. Kesel sama suami, nanti terus reunian, ketemu teman SMP, mantan, rusak. CLBK ibu tahu, cepat lari bau kentut. Bukan ya. Tahu-tahu tengah malam di WA, ingat kata Allah surat 4 An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Aslinya lemah. Beneran. Ibu nyalain murotal 24 jam di rumah, emang setan bisa mencet tombol matiin sendiri? Enggak, aneh juga kalau mati sendiri. Dia cuma bisa kasih was-was, ganti dong. Kalau kita nggak mau, emang kenapa? Dibanting gitu murotal? Enggak, nggak bisa apa-apa setan. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Assalamualaikum Mufti. Iya, siapa ya ini? Ya udah. Mereka tuh udah punya template. Habis itu mereka bakal ngingetin, masih ada sepertiga malam bagi kita untuk bermunajat. Elah. Yang repot kalau diladenin. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Cia. Jangan. Ya. Kayaknya udah ada. Pokoknya gini ya, Koko bukan ayah kalian aja nggak terima kalau tiba-tiba dijahatin ya. Kemarin habis rame itu kan, mohon maaf, ternyata nggak cuma perempuan yang jadi korban, ada yang mohon maaf kedoknya panti, tapi ternyata anak-anaknya yang laki-laki pada dilecehkan ya. Sampai 32 korban katanya ya. Mau tuh bilang, tapi ya mau tuh bilang gak ridho. Saya pernah ngeliat ada seorang bapak mau nikahin anaknya, punya anak perempuan, dia kan ijab kabul, salaman sama calon mantunya nih yang laki-laki.
Sebelum salaman diingetin dulu, nak, habis ijab kabul ini kamu boleh bawa putri saya kemana aja, mau ke gunung, mau ke laut, mau nyelam, mau diguling, mau terserah. Tapi ketahuilah, aku ayahnya mendidik putriku ini dengan satu tujuan, dijaga, disempurnakan, dimuliakan, dipenuhi kebutuhannya, satu tujuannya, putriku selamat sampai surga-Nya Allah. Maka jika setelah ku serahkan kepadamu nanti di hari akhirku dapati putriku gak selamat ke surga-Nya Allah gara-gara kamu, demi Allah saya tuntut pertanggung jawabannya nanti. Yang lakinya bilang, ya udah gak jadi deh Pak. Kalau kayak gitu berarti gak baik, udah selesai gitu aja. Ya. Kalau baik asli, bismillah. La haula wala quwata illa billah. Allah yang sanggupin. Dibilang sanggup nyelamatin, siapa nyelamatin kita? Nyelamatin diri sendiri ke surga aja kadang kita nggak bisa yakin, apalagi nyelamatin orang. Tapi bismillah, kita punya pegangan, tinggal turutin yang di Al-Quran, yang di hadis, udah bismillah. Bismillah, dijaga ya. Maka yang masih WA dengan yang belum halal udah tutup, jangan ya. Atau apalagi masih pacaran, putusin ya deh ya. Kalau ditanyakan, kalau dianya soleh asli, dia yang putusin, tenang aja. Kalau ditanya kenapa, bilang aja disuruh kokoh lah, udah biar gak pusing ya. Meskipun dia nanya siapa dia, tapi udah bismillah, putusin. Atau kalau enggak, mumpung ini majelis ilmu, kita doain aja ya, yang hari ini masih punya pacar, mudah-mudahan hari ini juga putus. Ya, kan ada yang amin ya. Udah mau begitu. Kau udah bismillah. Apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu dapatnya dari belajar. Ada kitab-kitab adab. Adabul Ta'lim wa Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Ada lagi Tazkiratus Sami wal Mutakalim karya Imam Ibnu Jamalah. Itu kitab adab semua ya. Tapi bahkan di Eropa juga ada adab tata cara makan, ibu tahu ya. Sampai disusun tuh, ada ini piringnya di tengah, pisaunya ada dari yang gede sampai yang kecil, garpunya juga, sendoknya juga. Cara pakai tisunya bu, ini tisu bu ya. Adab di Eropa nih gini bu. Lipet, jepit, tuh kan? Gitu. Kalau kita makan, nah gitu ya. Mereka apa pakai tisu aja ada adabnya. Nah, adabnya bisa dipelajari dengan belajar. Ya. Nah, kalau akhlak didapatnya bukan dari belajar, tapi dari ibadah. Ulangi. Dari ibadah. Kata Allah, contoh Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 45 pas pergantian juz 21 ya, kanan bawah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalkan salatnya benar, pasti nggak mau berbuat keji dan munkar. Jadi saking salatnya benar, dia terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ngefek salatnya, nggak mau, jadi nggak mau berbuat buruk sehingga akhirnya jadi akhlaknya baik ya. Sehingga ini juga jadi kadang ada pertanyaan gini, kok ntar dulu kok bicara akhlak, kalau mau jujur ada orang non muslim yang sedekahnya lebih banyak daripada kita yang Islam, ada yang ngomongnya lebih sopan, lebih santun, ada. Bahkan ada negara-negara seperti, mohon maaf ya, Jepang, Korea, Singapura disiplin, nggak ada sampah berantakan. Kalian kalau pergi ke jalan tol sekarang kan bayarnya pakai kartu ya. Nah isi kartunya apa? Duit, saldo ya. Di sana di Jepang lagi dibikin ada saldo buat naik kereta, kartunya bukan diisi pakai duit, tapi pakai waktu. Saking on time-nya mereka. Jadi misalkan isi saldo 60 menit, mereka dari kota A ke kota B 25 menit. Maka begitu di tap, saldo Anda tersisa 35 menit lagi. Tuh, segitu on time-nya mereka. Disiplin nggak? Disiplin. Akhlak Nabi bukan? Akhlak Nabi. Tapi ya tetap ya, bunuh diri tertinggi paling tinggi ya Jepang, Korea. Bahkan ya mohon maaf, film porno terbesar masih dari Jepang. Ya.
Ini izin ya, ini renungan aja, renungan ya. Di Jepang tuh banyak film porno, ternyata satu alasannya karena di sana orang pada nggak mau nikah. Dianggap nikah tuh beban, apalagi punya anak, ngapain keluar biaya tengah malam harus nyebokin. Bagi mereka beban karena tidak beriman ya. Di Korea banyaknya drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi. Jadi dibikin nikah tuh kayak indah banget. Gitu ya. Kalau di Indonesia saya masih nggak habis pikir. Kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Ya udah, ini PR aja buat kalian ya. Bismillah. Terus kejadian di Singapura, ada mahasiswi, saya baca di majalah, ada mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14 menemui aspal kayak gini di bawah, maka tentu tewas seketika, wafat. Jadi manusia geprek ya. Maka polisi nyari ke kamarnya, ditemukanlah buku diari. Kalian tahu buku diari nggak sih? Karena agak beda zaman dulu mah, soalnya curhatnya di diari Bu ya. Ada gembok kecilnya. Kalau sekarang kan curhatnya di story atau di status ya. Jadi agak beda. Jadi misalkan akhirnya ketemu diarinya, lalu dibaca alasan dia bunuh diri ternyata adalah karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ya, kisah nyata ya. Maka ditanyakan, anaknya emang kayak gimana? Sekolahnya bagus, nilainya tinggi, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan. Kok kayak gitu? Satu pertanyaan, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Jadi begitu diledekin, dihina terus sih, jangan temenan sama dia, jerawatan, jangan mau. Buat apa saya hidup dihina terus kayak gini? Mendingan loncat, mati. Makanya kalau ada orang berkata, iya tadi betul, aku mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatiku berhijab. Gimana ceritanya? Yang penting aku akhlak baik, bagus, daripada berhijab tapi masih julid, gibah misalkan ya. Teman kerja sekantor 10 orang tapi bikin grup yang isinya 9 orang minus 1 kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Bapak-bapak ada nggak grup yang isinya nggak ada pakai ekseknya? Ada. Ya. Ada-ada biasa ada. Grup yang tidak ada gurunya di situ ya. Misalkan. Maka tadi masalah tadi satu. Kalau kita, oke, mereka belajar akhlak, tapi tanpa belajar agama, maka ya kayak gitu gampang stres. Karena ibarat pohon, akhlak itu adanya di buah. Ya. Namanya buah kan tidak tiba-tiba ada akarnya, ada batangnya, baru jadi buahnya. Nah, untuk sampai jadi si buah, akarnya tadi apa? Iman yang benar, akidah yang bertauhid kepada Allah. Batangnya apa? Syariat, ikut nurut sama Allah. Karena kalau iman benar akan rela keseharian dan tingkah laku ikut sama Allah. Nanti buahnya akhlak yang benar. Kan Nabi akhlaknya mulia bukan karena ikut seminar Mario Teguh, bukan. Tapi karena beliau paling beriman dan beliau juga taat syariat. Tidak hanya jadi syariat, beliau tidak hanya taat syariat tapi juga menjadi syariat beliau itu. Ya. Maka akhlaknya mulia, wajar. Nah, kalau misalkan belajar akhlaknya tidak didasari akidah yang benar, imannya tidak didasari syariat yang dijaga, akhirnya gimana? Mungkin sopan sih sopan, tapi ada masalah, gampang stres. Tahukah kita kenapa bunuh diri itu dosa? Satu, karena ada yang bilang karena nyakitin diri sendiri. Oke, benar. Tapi salah satu alasan paling kuatnya adalah contoh surat 14 Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur ditambah nikmatnya. Hati-hati terusannya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kufur sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan yang maksiat doang, tapi juga yang kufur. Yang kufur tuh sok-sokan amnesia sama nikmat Allah. Nikmat banyak tapi dilupa-lupain. Sibuk dengan yang tidak ada, akhirnya sibuk lupa mensyukuri yang ada. Makanya pertanyaan jujur, biasanya orang bunuh diri karena apa?
stres, depresi, frustasi, lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira di luar sana ada nggak yang ujian hidupnya lebih berat daripada si yang bunuh diri? Ada? Ada, banyak malah. Tapi bukannya malah pengen mati, dia malah tambah kuat, tambah baja mentalnya. Berarti kan yang salah bukan ujiannya, tapi kufur aja sih, bukan main nggak ada. Kadang punten, ini fakta ya. Kalian akan diajarkan oleh para guru dan orang tua bahwa kalau pengen apa-apa mintanya ke, pengen nilai ulangan bagus mintanya ke Allah. Pengen nanti punya karir kerjaan bagus mintanya ke, pengen punya jodoh mintanya ke, pengen kaya mintanya ke, pengen punya kuasa mintanya ke, pengen sehat mintanya ke. Tapi punten, ini bukan pengen matain semangat. Kalau di sini ada yang udah minta jodoh, termasuk ibu gurunya, atau ibu ada yang jomblo nggak bu? Tenang bu, kalau saya bilangnya jomblo berarti janda juga termasuk ya. Karena kan tetap jomblo. Mudah-mudahan jodohnya soleh ya. Kalau ada yang minta jodoh, punten, bukan pengen matain semangat. Masih ada peluang kalian mati jomblo. Belum tentu dikabul punya jodoh. Karena syarat ke surga bukan harus menikah, walaupun menikah itu ladang pahala yang luar biasa ya. Imam Nawawi gak nikah, tapi karyanya luar biasa. Atau selanjutnya, kalau di sini ada yang minta kaya, gak kaya, bukan Allahnya pelit, bukan. Tapi kadang Allah selalu tahu bahwa ini orang kaya ngaco, mendingan tahan duitnya ya? Ada orang bisa nggak jadi maksiat bu, gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Cuman karena dia terlalu cinta sama harta, nggak punya duit, nangis. Ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Maka bukan berarti Allah pelit, ditahan. Nah Allah tahu dia tambah ngaco kalau punya duit. Yang ketiga, kalaupun di sini ada yang sakit, ya Allah saya cuma minta sembuh, masa itu aja nggak dikabul? Punten. Juga akan tetap ada orang yang wafat dengan keadaan sakitnya sampai mengantar dia pada kematian, nggak sembuh sampai meninggal. Bukan berarti juga Allah pelit. Bismillah, akan ada harinya bisa jadi dia bersyukur, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro bisa pergi maksiat, setiap hari cuma terkapar sambil zikir, maka dia pasti lebih baik daripada yang sehat tapi maksiat. Tapi bismillah, berarti kalau semua itu belum tentu dikabul, apa dong yang pasti dikabul? Ada satu doa yang pasti dikabul sama Allah. Kalau ini yang kalian minta pasti dikabul, nggak mungkin ya. Minta apa? Minta hidayah. Nanti coba, terutama ibu-ibunya yang bangun nanti bu 2:30 atau minimal ya setengah jam sebelum subuh, sholat tahajud, jujur ngaku di hadapan Allah beres sholat, gak ada yang lihat, gak ada yang nonton, gak ada yang live. Minta aja, ya Allah ini hambamu ya Allah, banyak dosa, pengen ke surga tapi tahu bekalnya gak cukup, pengen bahagia tapi masih banyak meninggalkan, maka bismillah ya Allah. Di malam dimana engkau menyatakan aku boleh minta apa saja, tapi malam ini hamba cuma minta satu ya, kasih hati hamba hidayah ya Allah, itu aja. Karena kalau sampai ini yang Allah kasih bu, ibu mau hidup kayak gimana selalu punya cara buat bahagia. Nabi juga doa hidupnya lebih berat daripada kita para nabi, tapi pada bahagia, nggak pernah ngeluh. Ujian kita jauh lebih ringan daripada nabi, tapi banyakkan ngeluhnya ya. Dan kalau misalkan bukan ini yang Allah kasih, kita mau punya segala macam apapun, mau duit, mau pasangan, mau harta dan yang lain-lain, nggak ada hidayah, nggak ada Allah di hati. Lihat para koruptor, nyolong terus. Mereka sebelum nyolong duit negara udah pada kaya belum sih? Udah, kenapa nyolong dulu? Nggak ada hidayah. Atau bahkan lihat bu, berapa kali pelakor bu selingkuh, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelakornya, betul bu? Tenang, jangan terlalu menjiwai ya. Saya tidak bahas suami ibu ya. Insya Allah suami ibu soleh semua. Makanya ternyata sampai orang bilang, ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik ya kok.
hanya perlu gatel. Iya. Makanya ibu kalau kemana-mana bawa Herosin, Salisil, tergantung gatalnya sih. Kalau gatalnya gara-gara panu ya berarti kal panas atau fungidem ya. Sudah, jadi kalau begitu ada yang gangguin suami ibu, taburin bedaknya. Maaf ya bu, bercanda ya. Tapi udahlah, bismillah, ayo mau sampai kapan? Jawab sama-sama ya. 1, apakah kita punya keinginan? 2, apa Allah juga punya keinginan? Iya, Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3, jujur, dari lahir sampai detik ini, lebih banyak mana ngejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus udah lebih banyak ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka yuk, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru sadar, ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejarnya yang kita suka terus, padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Kalian waktu kecil, Koko waktu kecil juga doyannya es krim, permen. Waktu sakit gigi malah diambil permennya sama orang tua. Meskipun waktu itu ngambek, mama mah pelit, beli gelang emas we bisa, masa permen aja nggak dibeliin? Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya kan masih kecil ya. Tetangga lewat, ibu kan kaya, kenapa nggak beliin anaknya permen? Benci ya? Ya karena sayang, orang sakit gigi masa dikasih permen. Jadi kalau kita minta selain hidayah, apalagi minta yang judulnya dunia, kok nggak dikabul-kabul? Bukan Allah pelit itu. Ya Allah tahu ini bisa jadi bikin kamu tambah kacau. Bismillah ya. Udah, cara sukses yang paling gampang tuh 1, cari masalah. Ulangi, cari masalah. Yang positif, cari masalahnya ya. Bukan berarti ada Pak Guru lagi nyebrang ditabrak, bukan ya. Itu nyari mati lebih tepatnya, bukan nyari masalah ya. Cari masalahnya yang positif. Saya lihat ke perpustakaannya, ada bukunya Pak Habibie, tulisannya Mr. Crack. Ada yang pernah baca? Itu nyeritain, jadi beliau itu dulu sebelum ada beliau, pesawat kalau nyampe terbang ketinggian tertentu sayapnya retak dan berpotensi jatuh. Ahli teknologi seplanet bumi nggak ada yang tahu ilmunya, sampai akhirnya Allah titipin ilmunya kepada Pak Habibie, presiden ketiga Indonesia. Kita lihat runtutannya ya. 1, berarti gimana beliau sukses? 1, pertama ada masalah. 2, masalah dicarikan solusi. Orang menemukan solusi dianggap punya prestasi. Orang berprestasi dianggap berarti suksesnya berpangkal dari masalah. Jangan alergi sama masalah. Kalian nanti ujian tuh masalah, karena bikin kalian harus belajar, bimbel, begadang, ngapalin. Tapi kalian tahu, saya beresin masalah ini, saya naik kelas, saya naik tingkat. SMP jadi SMA, SMA jadi kuliah. Kadang nih yang udah tua-tua, orang tuanya bisa lupa, begitu kena masalah, hancurlah saya. Padahal sama, kalian bisa beresin masalah itu, naik derajat di sisi Allah. Di sisi Allah. Karena justru masalah itu jalan kebaikan buat kita. Contoh, pandemi kemarin masalah nggak? Masalah. Ada kawannya ayah saya, sebelum pandemi bangkrut, asetnya banyak dijual-jualin, dari miliaran tinggal 100 juta. Udah mah habis tinggal 100 juta, besoknya pandemi, lockdown, PSBB. Masalah? Masalah. Tapi pikirannya bagus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, diulang 2 kali. Dan ini kesulitan nih, saya tinggal sediain yang jadi kemudahan bagi banyak orang. Dia dorong 100 jutanya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Baru sekitar 3 bulanan 100 jutanya jadi 800 juta. Coba kalau nggak ada pandemi, repot juga. Belum tentu nemu peluang kayak gitu. Segitu tanpa nimbun ya, tanpa sengaja mahal-mahalin, enggak ya.
Seperti itu. Ada lagi contoh, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, motor nggak punya, tiap hari harus berangkat kerja, berangkat sekolah. Masalah? Masalah. Terus di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur. Masalah? Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, bukan ya, ojek online ya. Maka kalau si penemu aplikasi ojek online-nya dia minimal dunianya lebih sukses, wajar, karena beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah ya. Yang SMA angkat tangan. Siapa yang habis ini pengen kuliah angkat tangan. Kuliah kalau pengen lulus harus buat yang namanya skripsi. Skripsi suruh ngapain? Nyari masalah, betul. Cari masalah yang bisa kamu jadiin judul, lalu kamu beresin dengan ilmu yang kamu pelajari 7 semester kemarin. Nanti begitu beres disidangkan. Kalau ternyata masalahnya aja nggak ketemu, berarti nggak punya judul, boro-boro bisa wisuda. Cari masalah. Kalian punya karyawan 2, yang satu udah kerja 10 tahun, masuk jam 8, pulang jam 5. Tapi tiap beres kerjaan diminta tolong, Pak bantuin kerjaan saya. Nggak mau, bukan job desk saya. Gitu kerja seperlunya. Sama yang kedua, baru masuk 6 bulan, tapi nyari masalah. Ini kantor punya masalah apa Pak? Biar saya yang beresin.